Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Riviani, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, Prodi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, nomor induk mahasiswa 200107020 dari kelas TPPL 1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas dari Bapak Dodi. Jurnal ini ditulis oleh Yantus AB Neoloka, Yosef Lauhab, Johnson Enek, Yohanaka Nubatonits, Arcel A. Paulau, yang berjudul Studi Termodinamika Absorpsi Timbal 2 menggunakan absorben magnetik GoFe3O4 yang disintesis dari kayu kusambi atau Sleicera oleosa. Identitas jurnal. Judul, Studi Termodinamika Absorpsi Timbal 2 menggunakan absorben magnetik GoFe3O4 yang disintesis dari kayu kusambi atau Sleicera oleosa. Penulis, Yantus AB Neolaka, Yosef Lauhab, Johnson Enek, Yohanaka Nubatonits, Arcel A. Paulau. Tahun 2009, jurnal JSLK2 49/51, Jurnal Saintek Lahan Kering 2009, International Standard of Serial Number 262212020. Artikel jurnal ini terdiri dari 5 bagian, yaitu abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Kita bahas yang pertama, yaitu abstrak. Pada bagian ini, saya sebagai reviewer melihat 3 poin penting pada bagian abstrak, yaitu metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Bagian metode penelitian, saya beri warna kuning, bagian hasil penelitian, saya beri warna hijau, dan bagian kesimpulan, saya beri warna biru. Dapat dilihat pada presentasi di samping. Critical review yang saya pahami berdasarkan referensi yang saya baca, sebagai jurnal penelitian, abstrak seharusnya berisi 4 bagian, yaitu tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Sedangkan bagian abstrak pada jurnal ini hanya berisi metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Selain itu, jumlah kata pada bagian abstrak jurnal ini berjumlah 106 kata. Hal ini memenuhi kriteria penulisan umum abstrak, yaitu maksimal 150 kata. Abstrak jurnal ini hanya menggunakan bahasa induk, yaitu bahasa Indonesia, sedangkan seharusnya menggunakan bahasa induk, bahasa Indonesia, dan bahasa global, yaitu bahasa Inggris yang dicetak miring. Bagian kedua yaitu bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan jurnal ini terdapat 3 poin penting, yaitu latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Pada bagian pendahuluan juga dicantumkan penelitian sejenis yang sudah dilakukan. Berikut penelitian sejenis yang sudah dicantumkan, saya beri tanda kuning. Dapat dibaca, sebelumnya dalam penelitian kami yang lain, kami telah berhasil mensintesis material magnetik GoFe3O4 dari kayu kusambi atau Sleicera oleosa. Critical review yang dapat saya berikan terkait pada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan pada jurnal ini tergolong ideal karena pendahuluan umumnya berkisar 10-20% dari total tulisan. Pada bagian pendahuluan berisi 3 poin penting, yaitu latar belakang secara ringkas dan padat, permasalahan, tujuan penelitian. Selain itu, pada jurnal ini juga dicantumkan penelitian sejenis yang sudah dilakukan. Bagian ketiga pada jurnal ini yaitu metode penelitian.
Metode penelitian berisi beberapa poin penting berkaitan dengan prosedur dan material serta instrumentasi yang digunakan. Untuk bagian pertama, material dan instrumentasi. Ada 5 bagian material dan instrumentasi. Yang pertama yaitu grafin oksid besi 3 oksida berbasis biomasa yang dipreparasi. Yang kedua, timbal 2 nitrat atau PbNO3 2 kali, aqueous, reaktor batch system, dan yang terakhir yaitu atomic absorption spectrophometer atau AAS. Untuk metode yang kedua yaitu optimasi inisial konsentrasi sampel Pb atau timbal 2. Optimasi inisial konsentrasi sampel timbal 2 dilakukan dengan beberapa prosedur kerja sebagai berikut. Terdapat 4 prosedur kerja. Yang pertama, 25 ml larutan timbal 2 pada pH 5 atau pH optimum dengan variasi konsentrasi 10, 20, 30, 40, dan 50 mg per liter. Masing-masing dimasukkan ke dalam gelas kimia 50 ml dan ke dalam masing-masing gelas kimia ditambahkan 0,1 gram GOFE3O4. Yang kedua, absorpsi dilakukan menggunakan sistem batch selama 45 menit pada temperatur 303 Kelvin sambil dilakukan pengadukan. Selanjutnya, larutan didiamkan selama 10 menit dan dilakukan penyaringan menggunakan medan magnet eksternal. Untuk tujuan analisis data, maka nilai kapasitas dan efisiensi absorpsi menggunakan persamaan berikut. Kapasitas absorpsi dengan satuan miligram per gram sama dengan konsentrasi terserap dengan satuan miligram per liter dikali volume dalam liter dibagi massa absorben satuannya gram. Sehingga efisiensi absorpsi dalam persen sama dengan CO-CE per CO dikali 100. Di mana CO adalah konsentrasi awal sebelum absorpsi dan CE adalah konsentrasi Pb2 atau timbal 2 yang tertinggal dalam larutan sampel setelah proses absorpsi berlangsung. Metode penelitian yang ketiga yaitu penentuan termodinamika absorpsi. Sebanyak 25 ml larutan timbal 2 10 mg per liter pada pH 5 atau pH optimum dimasukkan ke dalam 6 gelas beker 50 ml yang berbeda. Kemudian ke dalam masing-masing gelas beker ditambahkan 0,1 gram GOFE3O4 dalam massa optimum. Absorpsi dilakukan selama 45 menit, waktu kontak optimum sambil diaduk perlahan. Variasi temperatur yang digunakan yaitu 303, 313, dan 323 Kelvin. Selesai absorpsi, larutan didiamkan selama 10 menit dan dilakukan penyaringan menggunakan medan magnet eksternal. Filtrat yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometri serapan atom atau SSA untuk menentukan konsentrasi timbal 2 sisa. Data yang diperoleh dari hasil analisis digunakan untuk membuat grafik hubungan antara kapasitas absorpsi dengan temperatur. Temperatur yang memberikan kapasitas absorpsi tertinggi adalah temperatur optimum. Critical review. Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik penelitian. Critical review yang saya berikan adalah berupa pertanyaan berikut. Apakah langkah-langkah pada rancangan penelitian sudah maksimal? Jawabannya adalah iya. Langkah-langkah atau prosedur kerja sudah maksimal dan disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, bagian metode penelitian diuraikan dengan jelas, teknik pengumpulan data hingga teknik yang dilakukan. Bagian keempat pada jurnal ini yaitu hasil dan pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil yang pertama yaitu penentuan kurva standar absorpsi timbal 2 menggunakan AAS
Tujuan pembuatan kurva standar ialah untuk digunakan dalam menentukan konsentrasi larutan timbal 2 yang tidak terabsorpsi atau konsentrasi filtrat pada permukaan absorben magnetik GoFe3O4 setelah proses absorpsi. Berdasarkan data absorbansi larutan standar yang diperoleh, selanjutnya diplotkan terhadap konsentrasi dan diperoleh kurva standar timbal 2 seperti gambar pada layar berikut. Gambar kurva pada layar berikut merupakan kurva standar larutan Pb, grafiknya naik ke atas. Berdasarkan kurva, data hubungan kedua variabel menunjukkan persamaan linear Y sama dengan 0,03784X plus 0,00563 dengan faktor korelasi R2 sebesar 0,9988. Nilai korelasi yang mendekati 1 menunjukkan bahwa pada range konsentrasi yang dipakai, hubungan yang linear antara absorbansi dan konsentrasi atau telah mengikuti hukum Lambert-Beer. Yang kedua, optimasi konsentrasi awal timbal 2. Data hasil penelitian dan analisis yang ditunjukkan oleh kurva berikut dapat dilihat pada layar. Optimasi dilakukan pada kondisi optimum, yaitu temperatur 303 Kelvin dengan pH 5 atau pH optimum, massa absorben 0,1 gram dan waktu kontak 45 menit. Data hasil penelitian dan analisis yang ditunjukkan oleh kurva memperlihatkan kapasitas absorpsi timbal 2 pada permukaan GoFe3O4 cenderung meningkat seiring naiknya konsentrasi timbal 2 pada proses absorpsi menggunakan larutan sampel 10 mg per liter hingga 40 mg per liter. Dengan nilai kapasitas absorpsi pada kondisi kesetimbangan pada penggunaan larutan sampel 40 mg per liter adalah sebesar 4,527 mg per gram. Dengan efisiensi absorpsi sebesar 97,63%. Setelah penggunaan larutan sampel awal sebesar 40 mg per liter, kapasitas absorpsi timbal 2 pada permukaan GoFe3O4 cenderung konstan seiring peningkatan konsentrasi awal timbal 2. Untuk bagian ketiga yaitu penentuan termodinamika absorpsi. Parameter termodinamika yang diperlukan untuk menyediakan informasi berkaitan dengan arah dan perubahan energi internal yang terjadi dalam proses absorpsi timbal 2 dengan absorben non-komposit magnetik diantaranya ialah perubahan entalpi atau delta H, perubahan entropi atau delta S, dan perubahan energi bebas Gibbs atau delta G. Parameter termodinamika absorpsi dihitung berdasarkan nilai konstanta kesetimbangan termodinamika absorpsi atau KD yang diperoleh pada tiap variasi temperatur. Nilai Lenka selanjutnya diplotkan terhadap seperti mengikuti bentuk linear persamaan Van Hoff sesuai persamaan berikut sehingga diperoleh kurva inisial FSQE dan efisiensi absorpsi. Nilai Lenka selanjutnya diplotkan terhadap seperti mengikuti bentuk linear persamaan Van Hoff sesuai persamaan berikut sehingga diperoleh kurva inisial konsentrasi versus QA dan efisiensi absorpsi. Len KD sama dengan delta S per R dikurangi delta H per RT. T merupakan suhu larutan dengan satuan Kelvin. KD adalah konstanta kesetimbangan termodinamika yang bergantung pada konsentrasi ion logam dan suhu, serta R adalah tetapan gas ideal yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin. Berikut ini dapat dilihat saya tampilkan kurva hubungan seperti versus Lenka pada gambar
di samping memperlihatkan linearitas yang tinggi dari data terhadap bentuk linear persamaan Van Hoff R2 sama dengan 0,997. Berdasarkan persamaan regresi pada kurva, maka parameter-parameter termodinamika dapat dihitung. Nilai perubahan entalpi atau delta H dan entropi atau delta S absorpsi dihitung dengan menggunakan masing-masing nilai slope dan intercept dari kurva pada gambar sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan, maka diperoleh nilai ketiga parameter termodinamika yang dirangkum pada tabel berikut. Dapat dilihat, terdapat tabel di mana persamaan Y sama dengan min 5303,6494X plus 20,6207 dengan delta H yaitu 44,09 kJ per mol dan delta S 0,17 kJ per mol dan delta G yaitu min 7,85 kJ per mol. Berdasarkan tabel berikut, nilai parameter entalpi atau delta H bertanda positif yang dinyatakan pada tabel menunjukkan bahwa proses absorpsi timbal 2 terjadi secara endotermis, di mana kapasitas absorpsi pada konsentrasi awal yang sama meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Selain itu, nilai delta H 0 kurang dari 20 kJ per mol mengindikasikan bahwa proses absorpsi timbal 2 terjadi secara fisik dengan nilai entropi atau delta S yang kecil menunjukkan bahwa persebaran ion-ion timbal 2 pada permukaan absorben GOFE3O4 sangat teratur dengan nilai entropi yang sangat kecil yaitu 0,17 kJ per mol. Nilai delta G untuk absorpsi fisika yaitu pada rentang negatif 20 sampai 0 kJ per mol. Sementara itu, absorpsi kimia terjadi pada rentang negatif 80 sampai negatif 400 kJ per mol. Dalam penelitian ini, nilai delta H dan delta G berada pada rentang untuk absorpsi fisika. Critical review. Critical review yang dapat saya berikan pada bagian hasil ini yaitu sebuah pertanyaan, apakah data perhitungan serta grafik akurat dan jelas? Jawabannya adalah iya, angka dan perhitungan dituliskan secara jelas, grafik dan formulasi hitungan ditulis dengan runtut dan mudah dipahami sehingga membaca dapat mengerti apa yang dimaksud oleh penulis. Bagian akhir pada jurnal ini merupakan bagian kesimpulan. Dari analisa grafik diperoleh kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi awal Pb2 yang dapat diabsorpsi oleh GOFE3O4 dari kayu kusambi adalah sebesar 40 mg per liter dengan kapasitas absorpsi sebesar 4,527 mg per gram. Berdasarkan kajian termodinamika diketahui bahwa absorpsi timbal 2 pada permukaan GOFE3O4 dari kayu kusambi berlangsung spontan melalui mekanisme Fischer-Sorpsi. Critical review. Critical review pada bagian kesimpulan ini menimbulkan beberapa pertanyaan, diantaranya apakah kesimpulan secara akurat merefleksikan hasil penelitian? Jawabannya adalah iya. Penulis sudah menuliskan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. Permasalahan pada bagian hasil juga sudah terjawab pada bagian kesimpulan ini, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi awal timbal 2 yang dapat diabsorpsi oleh GOFE3O4 dari kayu kusambi adalah sekitar atau sebesar 40 mg per liter dengan kapasitas absorpsi sebesar 4,527 mg per gram. Berdasarkan kajian termodinamika diketahui bahwa absorpsi timbal 2 pada permukaan GOFE3O4 dari kayu kusambi berlangsung secara spontan melalui mekanisme Fischer-Sorpsi. Kesan yang dapat saya berikan dengan adanya tugas video review jurnal ini, saya dapat mereview jurnal dengan baik, mengetahui apa saja hal-hal yang perlu diketahui
ketika mereview jurnal dan dapat menambah referensi saya berkaitan dengan ilmu termodinamika. Selain itu juga menambah pengetahuan saya tentang bagaimana cara mereview jurnal yang baik dan benar, serta meningkatkan minat baca saya untuk membaca jurnal. Demikian presentasi review jurnal ilmiah dengan judul Studi Termodinamika Absorpsi Timbal 2 menggunakan absorben magnetik GOFE3O4 yang disintesis dari kayu kusambi atau Sleicera oleosa. Saya Eka Fiani sebagai reviewer mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Besar harapan saya untuk diberikan masukan dan saran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.